warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Hanrayani dari SMA Negeri 4 Kundur. Saya Azrizal dari SD Negeri 003 Ungar. Saya Noni Widati Rohmayuni dari SDN 002 Kundur Utara. Kami di sini akan mempraktekkan ada sebagai pengamat, coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Pak Rizal, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, hari ini kita akan Bapak akan melakukan coaching nanti ya Pak ya? Iya Bu. Oke baik Pak. Nanti sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal Pak ya. Yang pertama, nanti saat Bapak melakukan coaching, saya akan mengambil penilaian ya Pak ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian di sana nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak. Saya akan melihat bagaimana alur tirtanya, apakah sudah sesuai, kemudian mendengarkan rasa, dan Bapak sudah mengembangkan kompetensi dari coaching ini tadi. Begitu ya Pak? Iya. Oke, nah sebelumnya saya ingin tahu nih apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti Pak? Yang ingin saya kembangkan yang pertama mungkin kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, baik Pak. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak yang ingin Bapak kembangkan. Kira-kira nih menurut Bapak kompetensi mana yang ingin Bapak maksimalkan dari ketiganya Pak? Yang ingin saya maksimalkan dari ketiga kompetisi itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya seperti itu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, indikator apa yang ingin Bapak capai gitu Pak di coaching berikut ini? Coaching yang akan saya lakukan, indikator yang ingin saya capai yaitu bagaimana si coach itu bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Oke, baik Pak. Berarti nanti tujuannya Bapak ingin coach ini mendapat solusi Pak ya dari hasil coaching nanti Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, nanti silakan Bapak melakukan coaching. Nanti setelah itu nanti kita akan bertemu lagi nih Pak. Kita akan mengadakan percakapan lagi. Percakapan di pasca observasi ya Pak ya. Gitu Pak ya. Oke Pak ya, sukses Pak ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Azri, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah, Pak Azri sehat? Alhamdulillah makin sehat nih. Pak Azri ada waktu tak hari ini? Alhamdulillah, hari ini ada waktu, insya Allah. Saya nak cerita sedikit nih dengan Pak Azri, boleh tak? Boleh, tentu dengan senang hati Bu. Apa tuh? Jadi gini, saya lihat Pak Azri itu kan sering nih pakai Chromebook di kelas kan, meskipun Pak Azri itu guru olahraga dia sering. Saya nih merasa saya nih guru kelas nih, kok tak pernah pakai. Nah, jadi saya ini pengen pakai Chromebook di kelas saya, tapi saya tak tahu nih Pak bagaimana cara mulainya biar anak-anak tuh nggak main hal lain gitu loh. Ketika nanti kami udah pakai Chromebook, dia malah buka YouTube lah, buka game lah gitu Pak. Jadi Ibu nak cerita nih tentang macam mana saya menggunakan Chromebook itu. Iya, gitu. Supaya Ibu bisa menggunakan juga. Iya, di kelas. Jadi tujuan percakapan kita ini apa yang nak Ibu lakukan? Itulah Pak, maunya saya tuh saya bisa pakai Chromebook di kelas dengan tertib, anak-anak tuh bisa tertib pakainya, udah nggak buka-buka hal-hal yang lain lagi, konten-konten lain selain pembelajaran di waktu saya itu. Jadi Ibu berencana pakai Chromebook pada saat pembelajaran. Iya Pak. Tapi ketika Chromebook itu dipakai, anak itu tidak membuka hal-hal lain selain pembelajaran. Iya, menurut saya gitu Pak. Seperti itu ya. Kira-kira dari tujuan Ibu ini, skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilan hal ini? Kalau kepatuhan anak-anak saya sih Pak sekarang kayaknya di angka 6 gitu Pak. Terus saya maunya bisalah meningkat ke angka 9 gitu kepatuhan anak-anak itu. Kalau saya bilang pakai Chromebook untuk pembelajaran ini, untuk materi ini, ya itulah yang dipakai, bukan pakai hal yang lain gitu Pak. Jadi
rencana ibu untuk supaya dia patuh gitu ya. Berarti target ibu tuh di angka 9. Iya Pak. Karena sekarang anak ibu masih di angka 6 ya. Iya Pak. Terus dari hal tersebut, apa kira-kira strategi ibu untuk bisa anak tuh bisa patuh lah? Saya kan nengok Pak, ada salah satu lagu guru di sekolah saya juga kan, dia macam kelas dia tuh macam tenang gitu, anak-anaknya nggak rame. Bu Yulis tuh Pak, Bu Yulis tuh jadi anak-anak tuh masih efektif, kelasnya aktif, tapi anak nggak main hal sendiri, jadi aktif tuh karena dalam pembelajaran itu kayaknya Bu Yulis tuh kayaknya buat kesepakatan gitu Pak sama anak-anaknya, sama anak-anak di kelasnya. Itu mungkin yang ingin saya tiru Pak. Nah, jadi ibu nak niru Ibu Yulis dengan membuat kesepakatan. Iya. Ada ide-ide lain? Nah itu nanti kalau saya sudah buat kesepakatan, jadi anak-anak bisa mengikuti apa saya ini kan, apa yang pembelajaran yang saya buat. Terus nanti dalam Chromebook itu mungkin saya carilah materi. Kemarin tuh saya agak sulit di materi pencernaan Pak, kan saya menjelaskan anak-anak di materi pencernaan. Mungkin bisa juga saya nanti pakai Chromebook, anak-anak saya suruh cari video, kemudian nanti kuisnya ujiannya nanti pakai kuisis gitu Pak. Pengen saya kayak gitu ya Pak ya, ujiannya nanti pakai kuisis, jadi seru gitu. Terus apalagi ya sekarang saya ngajar kelas 4, nanti biar anak-anak juga terbiasa pakai Chromebook. Nanti kelas 5 kan ada NBK tuh, bisa pakai Chromebook, lancar gitu, nggak udah tahu lah, oh Chromebook ini begini cara pakainya gitu Pak. Berarti dapat saya ini simpulkan bahwasanya ibu ini nak berusaha terus anak juga patuh gitu kan. Ide ibu nih sangat bagus, yang tadi ibu bilang tadi bahwasanya supaya anaknya lebih aktif lah dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya apa sih ukuran keberhasilan terhadap apa yang nak ibu impikan tuh, apa ukuran keberhasilannya? Jadi nanti saya maunya anak-anak itu semua bisa lancar pakai Chromebook. Ukuran keberhasilan Terus, gitu ya. terus kemudian ketika nanti saya misalkan nih Pak, kan mereka lagi pakai Chromebook tuh, terus saya izin keluar sebentar, katakan ke WC ke kamar, anak-anak tuh nggak berdiri, pantatnya tetap aja di kursi gitu. Dia tuh kalau saya keluar sedikit aja langsung tuh entah kemana-mana, meja depan ke belakang lah gitu. Berarti selain ukurannya keberhasilan anak yang bisa menggunakan Chromebook, keberhasilan lain ketika ibu keluar kemana gitu sebentar, dia tetap fokus dengan apa yang dia gitu. Baiklah, selanjutnya untuk apa komitmen ibu untuk melaksanakan ini? Nanti rencananya kalau sudah terlaksana Pak, mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi juga dengan guru-guru lain terkait saya nak buat jadwal penggunaan Chromebook itu kan. Chromebook di sekolah kan tak banyak, cuma 28 kelas nih, banyak nih, mungkin kelas 4, 5, 6 lah yang nak pakai, jadi nanti bisa bergantian gitu Pak. Berarti harus berkolaborasi ya. Iya Pak. Tidak ini. Terus siapa yang kira-kira bisa ibu ajak untuk berkolaborasi selain kepala sekolah? Ya, yang jelas rekan-rekan guru, terus kemudian semua warga sekolah, anak-anak juga, tendik, semua akan saya ini kan. Dan terutama sekali mungkin nanti saya minta tolong juga dengan operator, karena beliau kan yang pandai ini IT, salah satu orang yang pandai IT dalam sekolah ini. Terus nanti rencananya juga kemarin saya lihat ada Bu Wiwi tuh Pak, dia pakai kuisis buat ini, buat apa namanya, penilaian. Saya kan belum pernah pakai. Tadi kan saya bilang saya pengen pakai kuisis penilaian. Nah itu biasa Bu itu sampai meskipun tak pakai Chromebook tuh Pak, dia bisa pakai kertas-kertas itu. Saya penasaran juga itu. Saya mungkin belajar juga dengan Bu masalah itu gitu Pak. Baiklah, berarti ramai yang akan ibu bawa untuk berkolaborasi ya. Jadi saya rasa ibu dah dapat jawaban dari permasalahan ibu, dah dapat cara dia, dah dapat siapa saja. Apa yang dapat ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Rupanya ini Pak ya, hanya dengan bercerita aja nih Bapak, dengan tanya-tanya ke saya aja nih, rupanya saya dapat juga jawaban gitu Pak. Dari kemarin saya bingung nih, aduh saya nak pakai Chromebook tapi macam mana, siapa nak saya ceritakan gitu. Saya kira nanti Bapak bakal bercakap apa dengan saya, oh Bu begini-begini, rupanya Bapak tanya-tanya saja, dapat juga saya jawabannya gitu. Saya plong juga nih Pak Azri, saya terima kasih lah Pak Azri. Mungkin itu aja dulu Bu.
pertemuan kita hari ini. Terima Nah, kasih iya. juga dah cerita. Mudah-mudahan saya dapat mendengar cerita berikutnya terhadap kemajuan rencana yang Ibu akan Nah, dapat. itu juga nanti kalau Nah. misalkan ini Pak ya, kalau misalkan saya udah selesai nih, dapat hasil nih, saya Iya. nanti hubungi Pak Azri lagi. Oke. Saya tak sombong sih ke Pak Azri, Pak. Oke, Saya oke. berhasil loh pakai Iya. Chromebook gitu di kelas gitu, Pak. Saya tunggu cerita baiknya. Oke Bu iya. ya. Iya, makasih Oke. banyak ya Pak Ya, Azri makasih ya. sama-sama Bu. Terima kasih Iya. Bu Gawi ya Bu ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Azrizal. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Azrizal bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita bertemu lagi nih Pak ya. Oh iya. Di kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah saya sampaikan juga ke Bapak. Iya. Setelah Bapak melakukan observasi, saya akan melakukan pasca observasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Sebelumnya nih Pak, saya mau nanya Bapak nih, setelah Bapak melakukan coaching, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya alhamdulillah senang karena Ibu Noni tadi menemukan solusi terhadap permasalahan sendiri dengan bercerita permasalahan kepada saya tadi. Alhamdulillah. Oke Pak. Alhamdulillah. Terselesaikan. Iya, terselesaikan Pak ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak nih, bagaimana Bapak menilai sendiri nih tentang coaching yang telah Bapak lakukan tadi nih Pak? Kalau saya nilai ada beberapa kekurangan tentunya yang harus saya tingkatkan. Mungkin kekurangan itu ya masih kurang pertanyaan yang berbobot lah untuk ibu-ibu tadi, Noni tadi ya. Oke baik Pak ya, berarti Bapak merasa masih kurang ya Pak ya, pertanyaan berbobot yang Bapak lontarkan ke Ibu Noni itu tadi Pak ya. Jadi Bapak kan mendapat Bapak masih kurang nih untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Alasannya apa Pak? Alasannya saya kurang, pada saat mengajukan pertanyaan itu saya kurang memilih kata-kata yang efisien untuk Ibu Noni tadi. Saya rasa seperti itu tadi. Oke baik Pak ya, berarti ada kurang kata-kata yang efisien. lebih bagus Bagus lagi untuk menggali informasi ya. Pak ya. Nah jadi kira-kira ini tindak lanjut yang Bapak lakukan apa nih Pak? Tindak lanjut yang ingin saya lakukan itu tentunya akan berlatih bersama teman sejauh nantinya untuk proses coaching ini, supaya proses coaching akan menjadi lebih baik. Terus yang kedua tentunya saya akan belajar alur dalam coaching ini supaya alurnya lebih mantap lagi gitu. Oke Pak. Nanti tindak lanjut yang Bapak akan lakukan ini berarti nanti Bapak akan berlatih lagi Pak ya. Bagaimana dengan alat kita Iya. Dengan rasa. dengan rasa Iya. dengan kompetensi coaching itu tadi Pak. Iya. Baik Pak ya, di sini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan. Kemarin kan saya udah bilang saya sedang dalam mengamati, Iya. saya juga mengambil penilaian Iya. ya Pak ya. Di sini setelah saya mengambil penilaian itu, setelah saya melihat proses coaching, setelah saya melakukan observasi itu, saya melihat sudah mantap sekali Pak ya. Alhamdulillah. Ternyata si coachingnya itu berhasil mengeluarkan ide-idenya ya Pak ya, dengan Bapak menggunakan mulut tirtan tadi Pak ya. Kemudian nih Pak ya, apa yang dapat Bapak simpulkan atau yang Bapak peroleh dari percakapan kita nih Pak, dari awal kemarin, dari pra observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi Pak? Tentunya dalam melakukan coaching ini Bu, kita harus mengerti alur dalam percakapan coaching tentunya, supaya itu lebih terarah. Permasalahan yang diceritakan kita bisa menanggapi sesuai dengan alur jalan cerita ini gitu. Ya, Pak. Ini nanti nih Pak, tadi indikator apa tadi tercapai Pak ya? Indikator yang ingin dicapai tadi tercapai Pak ya? Alhamdulillah tercapai. Oke, tercapai. Nah, berikutnya kan Bapak mungkin akan melakukan coaching lagi Pak ya? Iya. Kira-kira kompetisi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Kompetisi yang ingin saya kembangkan yaitu mungkin mendengar secara lebih aktif Bu. Oke, baik. Mendengarkan Secara lebih aktif. Baik Pak ya. Nanti saya tunggu nih Pak cerita-cerita berikutnya.
macam mana kompetensi yang Bapak kembangkan sudah berhasil Ya. dengan baik atau belum gitu Pak ya. Oke, Pak. Saya rasa percakapan kita hari ini cukup Pak ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Siap. Bapak. Terima kasih, sukses juga untuk Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya Handrayani. Saya Azrizal. Saya Noni Widati Rahmayuni. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.